Pemirsa, upaya kembali memberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup dan upaya menunda pelaksanaan pemilu 2024 di tengah tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan dinilai membajak kemajuan demokrasi yang dicapai dengan susah payah dan berpotensi memasung hak konstitusi rakyat. Kita akan bahas pagi ini selengkapnya dengan politisi P3 Arsul Sani dan ada Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid dan juga ada pengamat politik Adi Prayitno. Selamat pagi Pak Arsul, selamat pagi Mas Adi, selamat pagi Mas Pram. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Pak Arsul, saya mau ke Bapak terlebih dahulu. Pak Arsul, Romi menyampaikan indikasi dukungannya untuk pemilu tertutup. Ini kan sedikit berbeda dengan sikap P3 untuk mendukung pemilu terbuka. Apakah suara Romi sama dengan suara P3? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Mas Romi itu merupakan pendapat dari seorang warga negara, seorang warga Partai Persatuan Pembangunan, tetapi bukan merupakan pendapat atau sudut pandang dari Partai Persatuan Pembangunan. Saya kira ini yang perlu diklarifikasi. Kalau ditanya kepada P3 sebagai sebuah partai politik, ya, saya kira yang menjadi sikap P3 sejauh ini, karena P3 juga melakukan proses-proses tahapan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi pemilu, termasuk mengikuti proses yang ada di KPU. Maka kita ini ada dalam posisi untuk siap, ya, dan tentu juga mendukung, ya, kalau pemilu itu dilakukan tepat waktu, ya. Kenapa kok demikian? Karena ini konsekuensi dari apa yang ada dalam konstitusi kita, ya, yang tegas-tegas mengatakan bahwa pemilu itu diselenggarakan setiap 5 tahun, ya, dan konstitusi kita sejauh ini tidak mengatur, ya, kemungkinan adanya penundaan pemilu, ya, termasuk karena katakanlah alasan-alasan yang bersifat darurat, ya. Sejauh ini konstitusi kita tidak mengatur penundaan pemilu. Demikian saya kira, ya, kalau ditanya soal sikap resmi P3 sebagai partai politik. Pak Arsul, di tengah proses dinamika yang berjalan sejauh ini di antara 8 partai ini, sejauh ini masih solidkah, Pak? Seberapa solid? Saya kira apa yang disampaikan oleh 8 partai, ya, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu belum berubah. Tetapi kalau dalam elemen-elemen partai, perorangan partai, ada yang punya sudut pandang yang lain, itu tentu juga harus kita hormati dalam negara demokrasi. Tapi sikap resmi partai tentu sejauh ini adalah seperti yang sudah disampaikan dan sudah juga menjadi kesepakatan melalui fraksi-fraksinya yang ada di DPR. Tapi sejauh ini tidak ada potensi mungkin seakan-akan bisa jadi gembos nanti di tengah jalan. Mungkin tidak, Pak Arsul? Saya kira tidak ada istilah gembos karena posisinya itu sekarang, ya, semua partai politik termasuk 9 partai yang memiliki kursi di parlemen itu posisinya adalah menunggu, ya, menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, persoalannya kemudian apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi termasuk, ya, jika kemudian putusannya itu ini terlepas soal kontroversinya, soal kemudian tepat tidaknya dari perspektif konstitusi, ya, itu menyatakan misalnya sistem pemilu dirubah menjadi proporsional tertutup, kan mau tidak mau kita juga harus siap, gitu loh. Nah, jadi termasuk saya kira kami memaknai yang disampaikan Mas Romi itu dalam konteks, nah kalau putusannya seperti itu kan harus siap juga kita.
Meskipun ya bagi kami juga akan sangat mengherankan juga kalau KPU itu ya kok KPU MK itu ya masuk ke dalam hal-hal yang orang sering menyebutnya sebagai technicalities dari Baik. pemilu ya. Kalau soal sistem pemilu itu diputus ya, dikabulkan, sementara gugatan terkait dengan presidential threshold yang itu lebih mendasar ya dari perspektif hak konstitusional katakanlah warga negara ya dan juga partai politik itu tidak dikabulkan, maka ya MK-nya menjadi kemudian penuh dengan tanda tanya begitu. Baik. Nah, tadi kita bicara soal kita pasti akan tunggu nanti putusannya apa. Pak Arsul, Bapak-Bapak sekalian, saya mau mengajak pemirsa juga supaya kita dengarkan lagi karena mantan Wamenkumham Denny Indrayana sempat membocorkan bahwa ada gelagat hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa jadi menggolkan pemilu tertutup. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan Denny. Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara lah, yang mengatakan, Mas Denny, tolong begini. Saya bilang, loh kenapa? Ini putusan MK-nya sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, waduh, loh sudah seberapa confirm ini? Ya itu. Jadi ini satu informasi yang keluar dari, ya tidak saya bisa sebutkan begitu namanya dan posisinya apa, tapi sangat strategis. Jadi tidak bisa saya anggap itu informasi yang sambil lalu, karena ini orang mestinya punya informasi yang valid ya, berkait dengan kedudukannya yang sangat strategis. Apakah itu bisa menjadi pintu masuk penundaan pemilu? Ya, mestinya tidak ya MK-nya. Tapi MK sekarang kan MK yang sudah sebagaimana KPK, sudah diletakkan di bawah presiden dengan undang-undang perubahan KPK itu, sehingga tidak lagi punya independensi. MK pun sudah dengan perubahan-perubahan undang-undangnya itu sudah mendapat gratifikasi jabatan. Hakim konstitusinya kan dapat posisi yang sampai 70 tahun, itu gratifikasi jabatan. Nah pemirsa, itu tadi informasi yang didapatkan dari Indrayana, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada publik. Pak Arsul sebagai orang yang ada di dalam lingkungan itu, menurut Pak Arsul seberapa besar potensi ini bisa terjadi Pak Arsul? Ya, saya tentu tidak tepat untuk menjadi paranormal ya, yang meramal potensi probabilitas gitu ya. Tetapi kan begini ya. Kalau tadi Saudara Denny mengatakan bahwa MK-nya tidak independen dan segala macam, ya, justru kalau MK itu tidak independen, ya, maka MK juga harus melihat suara 8 partai itu, 8 fraksi, ya. Jadi kita juga jangan buru-buru bersuudon MK, KPK itu tidak independen karena perubahan undang-undang. Itu segelintir masyarakat sipil selalu berdalil seperti itu, begitu ya. Padahal independensi itu tidak tergantung pada undang-undangnya juga mengatakan apa, gitu ya. Nah, sama misalnya KPU, Komnas HAM itu kan ada juga dalam rumpun kekuasaan eksekutif, ya. Tapi kita tanya Mas Pramono Tontowi ini, apakah Komnas HAM itu independen apa tidak? Itu akan kembali kepada situ, bukan tergantung dari undang-undangnya, ya. Nah jadi buat saya yang jelas ya, kalau saya bicara dalam posisi P3. Apa yang menjadi sikap resmi partai sudah ternyatakan. Tetapi mau tidak mau karena sistem ketatanegaraan kita itu, dan ini ada dalam konstitusi juga ya, bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Mau tak mau kita juga harus menundukkan diri ya. Nah, kalau misalnya mau kemudian tidak menundukkan diri, ya kita amandemen dulu ya undang-undang dasarnya itu agar
ada alasan untuk mengatakan bahwa putusan MK itu tidak final dan mengikat kalau Baik. ya misalnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat, mayoritas elemen masyarakat sipil seperti Denny Indrayana atau mayoritas partai politik, boleh seperti Baik. itu. Jadi harus ada lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk 8 partai lain yang juga mendukung sistem pemilu Ya. terbuka. Sebelum Mas Pram nanti menjawab pertanyaan tadi Pak Arsul, apakah Komnas HAM ini juga independen atau tidak? Saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, menurut Mas Adi dari pantauan Anda, pengamatan Anda, apakah memang benar ada potensi seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Denny tadi? Ya kalau bicara tentang intervensi, ada dugaan-dugaan yang sebenarnya tidak pernah bisa dijangkau oleh logika masyarakat secara umum, sangat mungkin. Jadi jejaring-jejaring kekuasaan politik ini kan paling mungkin untuk bisa diakses oleh para politisi, oleh para elit yang saya kira punya kepentingan dan intensi untuk pemilu di 2024, Mbak. Jadi sekalipun Bang Arsul misalnya bilang di panggung depan itu semua lembaga eksekutif, legislatif di negara ini punya independensi, saya kira di panggung belakangnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa mereka ini saling berteman, saling berkomunikasi, bahkan saling memberikan bocoran. Tapi sekali lagi mereka itu tidak bisa memberikan informasi secara transparan dari mana sumbernya. Tapi yang jelas gerakan-gerakan mencoba untuk misalnya mengembalikan proporsional tertutup ataupun misalnya menunda pemilu 2024 sangat mungkin bisa dilakukan. Misalnya tentang isu penundaan pemilu ya, ini kan tidak terjadi dalam ruang hampa. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada sejumlah menteri yang bicara tentang pentingnya penundaan pemilu. Setelah itu misalnya ada sejumlah partai politik yang bicara tentang penundaan pemilu. Ini juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi juga muncul yang mensinyalir ini ada kaitannya juga dengan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan penundaan pemilu 2024. Jadi bagi saya semua segala sesuatu yang dianggap suci, yang dianggap netral di negara ini ada intervensi, ada main mata, ada main panggung belakang, itu sangat mungkin. Karena di antara semua jabatan-jabatan politik strategis di negara ini kan ada unsur politisnya yang tidak murni dia dari kalangan profesional. Bahkan kalaupun toh dari kalangan profesional, ada intervensi yang kemudian bisa dilakukan oleh para elit, oleh politisi, dan bahkan oleh anggota dewan. Saya kira itu secara transparan dan cukup terbuka ya yang selalu kita saksikan bersama. Saya ingin fokus pada dua hal soal proporsional tertutup dan penundaan pemilu. Bagi saya penundaan pemilu itu bisa menimbulkan huru-hara politik. Bisa dibayangkan kalau bulan Oktober misalnya tidak ada presiden yang baru, tidak ada anggota dewan yang baru. Saya membayangkan akan terjadi chaos gitu ya, di mana semua orang menganggap dirinya anggota dewan, di mana semua orang merasa dirinya presiden Republik Indonesia. Karena kontrak politik Jokowi itu berakhir ya di 20 Oktober. Kontrak anggota dewan sebagai anggota DPR itu berakhir 1 Oktober. Setelah itu tidak boleh memperpanjang dirinya atas nama apapun. Tidak boleh memperpanjang jabatan politik sedetik pun. Itu yang saya khawatirkan kalau pemilu itu ditunda. Termasuk soal misalnya soal proporsional tertutup. Demokrasi kita saya kira sudah berjalan dengan maju ya. Di mana anggota dewan yang terpilih itu merepresentasikan suara rakyat. Anggota dewan yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara mayoritas. Kalau proporsional tertutup, ini kan kembali ke zaman jahiliyah, di mana yang jadi anggota dewan adalah mereka yang hanya sesuai dengan selera partai, bukan dengan selera rakyat. Ini dia Mas Adi, kalau kembali lagi ke tertutup, ada banyak lagi kemungkinan yang akan bisa terjadi. Tapi pemirsa yang harus kita pahami adalah dari perjalanan 8 parpol ini ada P3, ada Golkar juga yang pernah merasakan pemilu tertutup. Kemudian seberapa besar potensi gembosnya ini dengan pernah merasakan bagaimana enaknya tertutup di masa lalu? Kita akan bahas sesaat lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Arsul Sani, kemudian dengan Adi Prayitno dan juga ada Mas Pramono Ubaid. Mas Adi, tadi dari perjalanan 8 parpol kita tahu ada P3, ada Golkar juga pernah merasakan enaknya pemilu tertutup itu dulu seperti apa sih di masa lalu. Nah pertanyaannya sekarang karena sudah pernah merasakan itu, seberapa besar potensinya partai yang pernah ini bisa menjadi gembos nanti nih 8 partai yang lainnya? Ya, saya kira selama partai politik tidak memiliki rekrutmen dan sistem kaderisasi yang mapan, selama itu juga maka sistem proporsional tertutup akan menjadi gempa politik bagi mereka. Karena partai politik yang saat ini kita lihat misalnya, anatomi kekuatan mereka itu bukan pada simbol partai,
bukan pada ideologi partai, tapi anatomi kekuatan partai politik terletak pada bagaimana kerja-kerja caleg yang dilakukan secara simultan jelang pemilu dan kampanye. Jadi ini yang sebenarnya harus dibaca secara konkret oleh partai politik, bahwa dalam sistem proporsional tertutup itu justru hanya akan merugikan mereka. Jadi 8 partai yang kemarin terang-terangan menolak sistem proporsional tertutup itu mestinya iman politiknya terus konsisten ya, berada di garda terdepan. Pertama untuk kepentingan politik elektoral karena mereka itu sangat potensial tergerus perolehan suaranya di pileg. Yang kedua secara substansi demokrasi. Karena kalau dalam sistem demokrasi secara langsung ya one man one vote, saya kira anggota dewan terpilih adalah mereka yang memang dikehendaki oleh rakyat, bukan mereka yang kemudian ditentukan hanya berdasarkan nomor urut. Ini yang mestinya secara etik politik partai-partai yang kemudian 8 kemarin itu menolak, bagi kita yang melihat dari jauh, Mbak, terus terang harus mengatakan bahwa iman politiknya harus solid, iman politiknya harus kokoh demi kepentingan politik elektoral dan tentu juga untuk mengamankan eksistensi demokrasi kita secara prosedur. 8 Iya, partai itu ini yang harus sebenarnya punya iman politik yang tetap solid. Nah, pertanyaannya, Mas Pram dulu juga adalah sempat jadi sekarang mantan komisioner KPU. Mas Pram, apa yang membuat partai-partai ini bisa saja mengatakan, oh lebih enak di masa pemilu ini tertutup dulu, Mas? Iya, kalau bagi saya persoalan sistem pemilu itu memang persoalan yang sangat penting sekali. Tetapi saya berharap bahwa kalaupun terjadi perubahan sistem pemilu itu melalui proses yang sewajarnya begitu. Selama ini kan MK terkait dengan sistem pemilu, misalnya terkait dengan ambang batas pencalonan presiden, itu kan salah satu dari elemen-elemen sistem pemilu, itu sudah menyatakan bahwa terkait dengan presidensial threshold itu adalah open legal policy, sehingga menjadi kewenangan pemerintah dan DPR untuk membahasnya. Sehingga MK harusnya sekarang ini juga konsisten untuk menyatakan bahwa terkait dengan sistem pemilu yang dalam konteks kali ini adalah sistem proporsional terbuka atau tertutup, itu ya MK harusnya konsisten itu adalah bagian dari open legal policy yang menjadi kewenangan pemerintahan dan DPR yang membahasnya. Saya melihat kalau MK nanti misalnya mengambil keputusan soal ini, maka yang terjadi adalah the judicialization of democracy. Jadi demokrasi semakin diambil alih oleh lembaga peradilan. Nah ini yang agak berbahaya karena kita tahu cabang kekuasaan ini kan berbeda antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Yang merepresentasikan kepentingan rakyat langsung itu kan adalah wakil-wakil rakyat yang ada di eksekutif dan legislatif. Nah, mereka lah sebenarnya yang berkepentingan langsung dan punya mandat secara etis untuk mengatur terkait dengan sistem pemilu. Nah, yang kedua menurut saya ini juga terkait dengan apa yang disebut kalau di dalam buku-buku itu disebut institutional forbearance. Jadi harus ada kesadaran etis di kalangan lembaga penyelenggara negara bahwa mereka memang punya kewenangan untuk mengambil keputusan, tapi untuk kepentingan yang lebih besar maka mereka harus menahan diri untuk tidak menggunakan kewenangannya itu. Misalnya MK memang di undang-undang disebutkan dia punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa soal pemilu 5 tahun sekali, masa jabatan presiden hanya 5 tahun, itu adalah nilai-nilai yang sudah sedemikian lama kita anut, gitu ya, sehingga MK harusnya membatasi diri meskipun dia punya kewenangan untuk menguji undang-undang itu, gitu ya. Tetapi dalam konteks ini maka MK harusnya tidak melampaui batas itu. Itulah yang disebut sebagai pagar batas demokrasi. Menurut saya MK harus mengetahui soal batas pagar batas demokrasi itu. Mas Pram tadi sebut kewenangan di lembaga itu ada untuk ambil keputusan. Tapi untuk keputusan yang lebih besar haruslah menahan diri. Ini berkaitan dengan tadi Pak Arsul Sani menanyakan apakah memang di lembaga itu bebas dari intervensi. Kemudian menanyakan apakah Komnas HAM ini independen atau tidak. Bagaimana jawabannya Mas Pram sejauh ini di belakang layar yang tidak dilihat oleh publik itu seperti apa sih? Secara hukum tata negara kan kita tahu bahwa lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara ini kan
dibentuk sebagai auxiliary state bodies. Jadi lembaga-lembaga negara tambahan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas bidang tertentu. Bahwa mereka adalah lembaga negara yang sifatnya independen. Jadi ada memang kalau dilihat ada ambiguitas di sana. Dia lembaga negara, jadi bagian dari negara, tetapi dia independen gitu. Jadi lalu di mana letak independensinya? Kalau kita lihat kalau terkait dengan KPU ya, misalnya KPU Bawaslu, itu di Undang-Undang Pemilu jelas sekali yang disebut sebagai di konstitusi kita dinyatakan nasional tetap dan mandiri. KPU Bawaslu DKPP itu nasional tetap dan mandiri. Nah, mandiri itu di sana diartikan di Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya maka mereka bebas dari pengaruh manapun. Gitu ya. Jadi terbatas pada dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kalau kita lihat dari sisi kelembagaannya, ya pasti nggak mandiri karena KPU, misalnya Komnas HAM itu kesekjenannya yaitu PNS itu bagian dari aparatur sipil negara misalnya. Gitu. Jadi harus lalu anggaran kita juga dari APBN pasti nggak mandiri gitu. Tapi dalam konteks menjalankan tugas dan kewenangannya maka dia harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Demikian. Harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Mas Pram, Mas Adi, Pak Arsul, tapi nanti kita masih akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini. Karena tidak hanya soal upaya mengembalikan ke proporsional tertutup saja, pemirsa, perjalanan demokrasi juga sedang diancam oleh upaya penundaan pemilu. Usai jeda headline news kita akan bahas kembali. Kita masih akan lanjutkan lagi dialog kita pagi ini dengan Pak Arsul Sani, Waketum P3, kemudian ada Adi Prayitno, pengamat politik, dan juga ada Mas Pramono Ubaid, Komisioner Komnas HAM. Pak Arsul, jadi ada ancaman lain nih Pak yang dihadapi oleh demokrasi kita, oleh masyarakat kita juga. Karena ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Bisa jadi penundaan pemilu 2024 ini jadi salah satu jalan yang dilakukan. Menurut Pak Arsul, apakah KPU ini harus stop untuk melakukan tahapan pemilu pada saat putusan ini sudah keluar? Saya kira begini, saya belum membaca secara keseluruhan, tapi saya mengikuti apa yang ada dalam pemberitaan bahwa memang putusan itu ada amar with forbear biforat. Ya, ini putusan yang dapat dilaksanakan, yang harus dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi, meskipun ada amar putusan yang immediately executable, diselenggarakan dengan segera, namun kan untuk KPU tunduk itu harus ada proses eksekusi dulu, ya, dan itu adalah non executable menurut hemat saya, ya. Karena apa? Karena itu tidak otomatis, ya. Putusan-putusan dengan amar with forbear atau yang dapat dilaksanakan lebih dulu itu ada prosedurnya kalau mau dilaksanakan dieksekusi, yakni harus minta izin dari pengadilan di atasnya. Ada prosedurnya yang harus kita lakukan bersama-sama, KPU juga ikut lakukan ya Pak ya? Tidak ada perintah itu, maka tidak perlu kemudian KPU memperhatikan putusan itu. Yang perlu adalah KPU banding, itu yang paling penting ya. Apalagi itu putusan yang, kan gini, putusan pengadilan itu levelnya paling tinggi sama dengan undang-undang. Tapi kalau dia menabrak undang-undang dasar, dan itu memang menabrak undang-undang dasar ya, bab 7B pasal 22E dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya tidak perlu diperhatikan karena konsekuensinya saya kira tadi Mas Adi sudah menjelaskan ya. Pak Arsul, jadi tidak otomatis langsung diterapkan, tapi ini harus diselesaikan dulu perjalanannya sampai dengan di tahap yang paling tinggi. Mas Adi, kalau seandainya kita bicara ketika pemilu ditunda nantinya nih Mas Adi, apa implikasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia yang paling buruk? Ya, saya kira ini mengerikan ya bagi demokrasi kita. Yang saya khawatirkan adalah di mana akan ada pejabat-pejabat publik di negara ini. Bukan hanya kosong ya secara politik di 2024. Tapi itu tadi yang sudah saya sebutkan. Ada ancaman chaos dan huru-hara politik. Anggota Dewan itu harus berakhir masa jabatan politiknya di bulan Oktober. 575 anggota DPR RI harus berakhir di bulan Oktober. 3.417
anggota DPRD provinsi juga berakhir masa jabatannya Oktober 2024. Ada kurang lebih sekitar 12.735 anggota DPRD kabupaten dan kota juga berakhir. Coba bisa dibayangkan kalau Oktober kemudian itu tidak dilaksanakan pelantikan sebagai suksesi pergantian anggota dewan misalnya. Saya khawatir semua orang akan mengaku dirinya sebagai anggota dewan di berbagai penjuru tanah air. Begitu dengan Presiden Jokowi itu tanggal 20 Oktober harus meletakkan jabatan politiknya. Tidak boleh sedetik pun memperpanjang masa jabatan politiknya, apalagi lebih setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi itu yang saya selalu katakan, ada potensi huru-hara dan kekacauan politik, karena akan begitu banyak orang yang akan mengklaim dirinya sebagai pemimpin di Republik ini. Maka bagi saya, terlepas dari perdebatan soal hukum, sedang kasasi, sedang banding, dan seterusnya, tapi ini harus dilihat secara utuh bahwa tidak ada nomenklaturnya, bahwa pejabat publik, presiden, anggota dewan, dan seterusnya itu diperpanjang dengan cara apapun, ditunda dengan cara apapun. Karena ini jelas kok setiap 5 tahun sekali presiden dan anggota dewan itu ada suksesi dan pergantiannya. Ini yang saya kira memang harus dilihat oleh elit, oleh siapapun yang punya kepentingan untuk melakukan penundaan-penundaan itu. Janganlah demokrasi kita yang sudah mapan, sudah tumbuh berkembang dengan baik, direcoki oleh hal-hal yang sifatnya bersifat jangka pendek, haus kekuasaan yang kemudian tidak mau digantikan dengan yang lainnya. Saya kira di situ sebenarnya poinnya, Mbak, bagi saya. Baik. Jadi kalau dari apa implikasi yang Mas Adi sampaikan tadi sebenarnya menyeramkan sekali karena ada huru-hara, ada instabilitas. Menurut Anda, Mas Adi, siapa sebenarnya yang punya permainan di belakang ini kalau seandainya punya implikasi seburuk itu ke depannya? Ya ada dua hal. Pertama, ada yang mengatakan ini kan mirip-mirip hantu politik, dibicarakan tapi tidak ada barang buktinya. Tapi kalau diberhentikan pembicaraannya tapi akan selalu muncul, Mbak. Yang kedua, kita harus jujur juga bahwa soal isu penundaan ini kan seakan-akan terjadi secara sistematis. Kan kita sering mendengar ada sejumlah menteri yang genit-genit gitu ya bicara tentang pentingnya penundaan. Ada juga sejumlah partai politik elit-elitnya bicara tentang ternyata penundaan itu juga menjadi relevan dan layak untuk diperhitungkan. Kan itu adalah variabel-variabel yang menurut saya tidak bisa disepelekan. Bahkan keputusan pengadilan negeri ya ini kan di luar kebiasaan. Biasanya kalau partai politik merasa dirugikan kan mencari keadilannya ke Bawaslu. Kalau tidak ada di situ maka ke Petun. Ya selesai kalau sudah dua proses itu dilakukan. Tapi ini kemudian dilakukan di pengadilan negeri yang kemudian memenangkan Partai Prima gitu ya, di mana hak politiknya harus diulang dari awal. Dan ini yang saya sebut sebagai upaya-upaya yang mengerikan. Jadi ke depan partai politik kalau tidak lolos verifikasi administrasi, ditolak Bawaslu, ditolak di Petun, dia akan mengadu ke pengadilan negeri. Ini yang saya sebut sebagai kekacauan sistem hukum yang berimplikasi pada demokrasi kita secara sistematis ya, secara krusial yang tentu saja harus diselamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan semuanya? Ya tentu kalau kita berharap pada partai-partai politik, kepada Bang Arsul dan yang lainnya, ini bisa ditegakkan dan bisa dikembalikan kepada marwahnya. Terutama janganlah ada upaya-upaya untuk terus menghembuskan bahwa penundaan pemilu itu menjadi penting. Apapun judulnya, apapun dalilnya, penundaan pemilu itu nggak ada gunanya. Hanya menimbulkan huru-hara politik yang bagi saya ini cukup mengerikan. Hantu-hantu politik yang tidak kelihatan wujudnya ini juga bisa merebut hak konstitusional kalau yang disampaikan Komnas HAM. Mas Pram, apa yang akan dilakukan Komnas HAM supaya ini bisa lebih baik lagi jalannya ke depannya untuk masyarakat? Ya, tentu kita sebagai Komnas HAM melihat ini dalam konteks hak asasi manusia dan dalam konteks ancaman kekerasan dan kerusuhan massal ya. Kita melihat kalau pemilu ditunda, maka yang salah satu yang dirugikan adalah hak rakyat untuk memilih para wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif setiap 5 tahun sekali. Jadi konstitusi kan menyebut pemilu dilaksanakan secara luber dan 5 tahun sekali. Gitu. Jadi hak rakyat itu bukan hanya hak memilih, tetapi dalam konstitusi dinyatakan setiap 5 tahun sekali. Jadi itu pasti. Jadi hak rakyat pertama-tama yang dirugikan untuk memilih wakilnya itu setiap 5 tahun sekali. Lalu yang kedua, ada juga hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang dipilih secara demokratis. Gitu. Kalau terjadi penundaan, lalu ada tadi Mas Adi menyebut ada kekosongan kekuasaan, maka yang memerintah negara ini di lembaga eksekutif dan legislatif itu adalah bukan orang yang dipilih secara demokratis. Gitu.
pasti ada kesepakatan-kesepakatan politik gitu ya. Nah, jadi ada hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang dipilih secara demokratis. Nah, tadi Mas Adi menyebutkan ada implikasi-implikasi potensi kerusuhan dalam skala besar yang bisa terjadi. Kita tentu ingat dalam sejarah, tahun 65-66 ada pergantian kekuasaan tanpa melalui proses demokrasi, maka akibatnya besar sekali korbannya yang jatuh. Demikian juga tahun 98. Kita tahu terjadi pergantian kekuasaan tanpa melalui pemilu, maka implikasinya ada kerusuhan Semanggi I, Semanggi II, lalu kerusuhan di berbagai daerah, di Maluku, di Kalimantan Barat. Lalu kemudian tahun 2001 ketika Gus Dur diturunkan di tengah jalan, juga terjadi kerusuhan dalam skala besar. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa terjadinya pergantian kekuasaan tanpa melalui proses demokratis, dalam konteks ini melalui pemilu, itu dalam sejarah kita sudah terbukti terjadi dan diikuti dengan potensi kerusuhan, gangguan keamanan dalam skala besar yang luar biasa gitu. Dan kita tidak Mas boleh Pram. mengulang peristiwa itu untuk masa depan. Itu yang Mas harus Pram. terus kita ingatkan kepada para elit politik dan juga kepada rakyat kita. Mas Pram, dengan ada potensi yang menyeramkan itu tadi, ada potensi kerusuhan, skalanya besar. Apakah di masa sekarang ini Komnas HAM punya niat mungkin untuk menggugat putusan ini? Apa langkah konkret dari Komnas HAM? Ya, Komnas HAM tentu kewenangannya kan sangat terbatas ya. Berbeda dengan misalnya KPU sebagai prinsipal yang langsung digugat misalnya. Kalau KPU kan bisa mengajukan upaya banding. Berbeda juga dengan teman-teman misalnya teman-teman partai politik yang punya kewenangan misalnya memanggil KPU dan Bawaslu di Komisi 2 untuk menyatakan tahapan pemilu tetap dilanjutkan. Itu selesai gitu. Jadi kalau Komisi 2 menyatakan di depan KPU Bawaslu silahkan tahapan pemilu sesuai PKPU tahapan dilanjutkan, itu selesai, nggak akan ada penundaan pemilu gitu. Nah, Komnas HAM tentu kita menghimbau para pihak gitu ya, partai-partai politik, kemudian para elit politik, kemudian juga kepada masyarakat akan berbagai potensi masalah yang bisa muncul baik terkait dengan hak konstitusional maupun terkait dengan ancaman kekerasan yang itu akan sangat merugikan bukan hanya masing-masing partai politik tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, Pak Arsul, apa yang harus dilakukan partai politik sebagai yang bagian yang ambil andil besar di dalam supaya tidak chaos lagi lah ke depannya dari semua yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas Adi dan juga Mas Pram. Parpol harus apa dengan kondisi sekarang ini, Pak Arsul? Saya kira bukan hanya parpol ya, semua elemen bangsa, semua lembaga negara ya, itu ya kembali kepada konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi Mas Pram sudah menyebut itu ada. Ya, soal pemilu itu satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar kita, bab 7B ya. Dan tegas ya di dalam pasal 22E ya, itu dikatakan bahwa pemilu itu selain berasas luber jurdil itu juga diselenggarakan setiap 5 tahun. Nah, saya mungkin tidak ingin kemudian menyampaikan ini terjadi huru-hara dan segala macam. Yang jelas kalau kemudian itu kita lakukan penundaan pemilu, akan terjadi krisis konstitusi ya yang berimbas ke semua bidang kehidupan kenegaraan kita. Tadi dalam bahasa yang dalam tanda kutip serem sudah disampaikan oleh Mas Adi lah ya kira-kira. Jadi kalau buat saya sederhana saja, konstitusi kita sebagai hukum dasar kita bernegara sudah mengatur soal periodisasi pemilu 5 tahunan itu. Ya sudah kita ikuti, maka ya baik panggung depan maupun panggung belakang, ini istilahnya Mas Adi, ya sudah itu saja ya. Memangnya kemudian ada yang berpikir mau melakukan amandemen merubah itu justru akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa atau bahkan mungkin keributan yang luar biasa kalau itu dilakukan sebelum pemilu. Ya, berbeda kalau itu dilakukan setelah pemilu, karena setelah pemilu 14 Februari, DPR, MPR, DPD yang ada sekarang ini masih punya sisa waktu antara 5-6 bulan sampai dengan 30 September. Nah, di sana silahkan saja kalau kemudian mau dilakukan amandemen, ya. Itu. Baik, Pak Arsul. Mas Adi, sebagai penutup,
bincang kita pagi hari ini, publik ini kan punya kekuatan powernya luar biasa. Kita tahu sekarang ada ancaman double untuk demokrasi kita. Apa yang bisa dilakukan publik supaya tidak terjadi ancaman ini, tidak terjadi chaos yang kita bicarakan tadi itu? Apa Mas Adi? Ya, saya kira sederhana, publik itu harus menunjukkan kekuatan politiknya bahwa yang memiliki negara ini secara konstitusional ya adalah rakyat Indonesia. Kuasa rakyat adalah kuasa Tuhan. Itu yang paling penting, Mbak. Jadi janganlah mereka ini kemudian berdiam diri, kita semua di tengah ancaman double demokrasi. Maka satu-satunya cara selain elit, selain partai, selain para pemangku kepentingan di negara ini, kekuatan terbesar di negara ini terletak di mana? Kekuatan-kekuatan rakyat yang selalu berdenyut di mana? Protes-protes keras ya yang diberikan oleh mereka kepada negara, kepada elit itu terus dilakukan. Di tengah misalnya lemahnya pengawasan elit di DPR, maka rakyatlah, gerakan civil society, gerakan pro demokrasi adalah ujung tombak dan garda terdepan supaya demokrasi kita itu terus berada di rel yang sesungguhnya. Yang terakhir, saya memang sengaja bicara tentang dalam tanda kutip huru hara dan ancaman kios itu karena memang akan muncul kekosongan politik dan kekosongan hukum. Tapi di luar itu Mbak, kalaupun toh ada penundaan, kalaupun toh presiden diperpanjang 1 tahun, anggota DPR juga diperpanjang, saya khawatir akan terjadi pembangkangan politik ya. Mereka tidak akan patuh terhadap elit-elit itu karena mereka yang terpilih itu dan memperpanjang masa jabatannya bukan mewakili rakyat, tapi mewakili pohon-pohon dan hanya mengatasnamakan pribadi, bukan lagi mengatasnamakan rakyat. Jadi itu saja sebenarnya warningnya. Baik. Jadi kuasa rakyat adalah kuasa Tuhan, civil society adalah garda terdepan supaya kita tetap bisa mempertahankan demokrasi kita berkualitas di Indonesia. Terima kasih Pak Arsul Sani, Waketum P3. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Dan juga terima kasih Mas Pramono Ubaid, Komisioner Komnas HAM, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.